Salam sehat, hai keluarga Yakub. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap pengharapan, kekuatan, serta kesehatan senantiasa ada dalam hati keluarga Yakub. Saat ini mari kita sejenak mempersiapkan hati, waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita berdoa. Ya Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur atas segala anugerah yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kekuatan dan juga kesehatan untuk bekerja, melayani Tuhan melalui pekerjaan yang Tuhan anugerahkan. Saat ini kami menyiapkan waktu kami untuk makanan rohani yang akan sebentar kami baca dan renungkan. Oleh karena itu ya Tuhan, kiranya terang Roh Kudus-Mu menaungi kami, menuntun kami, sehingga kami dapat mengerti dan dimampukan untuk melakukan kebenaran firman. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada hari ini diambil dari Kejadian pasal 9 ayat 21 sampai dengan 23 yang demikian. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Maka Ham, bapa Kanaan itu, melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Sesudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua, lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka, sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Demikianlah firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah memilih yang tepat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak godaan yang bisa menjangkiti manusia pada umumnya. Dua diantaranya adalah godaan untuk bergosip dan godaan kemabukan. Soal gosip, gosip sangat dekat dengan yang namanya bercerita. Siapa yang tidak suka bercerita? Tetapi saya yakin ada banyak orang di luar sana yang suka mendengarkan cerita. Di tengah situasi kita saat ini yang sungguh memprihatinkan tentang virus corona, kita tentu mendengar berbagai macam cerita yang dialami oleh tim medis ataupun pasien dan juga keluarga pasien yang terjangkit virus corona. Dan barangkali ada isu-isu, gosip-gosip yang terkait dengan situasi, kondisi yang memprihatinkan saat ini. Soal mabuk, ada sebagian orang yang suka meminum minuman beralkohol sampai melebihi batas. Barangkali sebagai bentuk pencarian kenikmatan belaka dan sebagai bentuk dari pelarian atas permasalahan-permasalahan yang belum usai. Dalam perikop kita pada saat ini, kedua godaan itu bersatu dalam perikop, dalam sebuah peristiwa dalam keluarga Nuh. Saat itu Nuh dikatakan sebagai petani anggur yang pertama. Dan dia mengolah anggur, meminum minuman anggur itu, sehingga dia menjadi mabuk. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagian kita tentu meminum minuman yang beralkohol. Contohnya minum anggur perjamuan kudus. Minum anggur perjamuan kudus barangkali sekitar kurang dari 30 ml. Tidak akan sampai memabukkan, barangkali terasa panas di tenggorokan dan di perut. Dan barangkali ada yang ngerasa ngeliyeng sedikit begitu ya. Tetapi tidak akan sampai memabukkan. Apa yang dilakukan Nuh, saudara, berbeda. Ia meminum anggur sampai ia mabuk, tetapi bukan sekedar mabuk. Bukan mabuk yang ringan, bukan hanya sekedar ngeliang, tetapi dia sampai kehilangan kesadarannya dan dia telanjang.
dalam cerita Alkitab tidak disebutkan apakah Nuh memiliki persoalan yang belum selesai sehingga mencari pelarian dengan minum-minuman yang memabukkan, atau dia sedang mencoba minuman anggur karena dia petani anggur yang pertama. Tidak jelas dalam perikop kita. Tetapi yang jelas, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa Nuh meminum anggur sampai ia tidak sadar bahwa ia telanjang. Dari sini kita bisa belajar bahwa Nuh jatuh dalam dosa kemabukan. Mungkin ada pertanyaan sanggahan, masa Nuh yang hebat, seorang nabi, jatuh dalam godaan? Mungkin saja dia coba-coba, lalu kemudian tidak kuat dengan alkohol dari minuman anggur itu. Saudara yang terkasih, kemabukan hingga kehilangan kesadaran bukan lagi tindakan icip-icip. Tetapi minum anggur sampai kehilangan kesadaran itu meminum anggur demi kenikmatan dan ingin merasakan terus kenikmatan itu. Jadi bisa dikatakan seorang yang saleh, yaitu Nuh, jatuh dalam godaan atau dosa kenikmatan dengan sarana minuman anggur. Lalu bagaimana reaksi anak-anaknya? Ham melihat ayahnya telanjang hingga melihat auratnya. Melihat aurat orang lain dapat dikatakan pelecehan, merendahkan kehormatan, menginjak-injak kehormatan orang lain, sebab telah melanggar kekudusan hidup. Tidak hanya itu, Ham juga menceritakan persoalan itu kepada kedua saudaranya. Sem dan Yafet lalu melakukan sesuatu untuk menutupi aurat ayahnya. Ham menggosipkan, mengumbar dosa ayahnya kepada kedua saudaranya. Dan apa yang dilakukan oleh Ham ini merupakan tindakan dosa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, belajar dari kehidupan Nuh dan Ham, kita dapat merefleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah diri kita mudah tergoda dengan dosa kenikmatan atau pemuasan? Apakah kita mudah tergoda untuk menggosipkan sesama kita? Firman Tuhan mengajak kita untuk memilih yang tepat, memilih peran yang tepat dalam kehidupan kita. Kita dipanggil bukan untuk mengumbar aib orang lain, tetapi untuk meluruskan yang bengkok. Bukan untuk sekedar untuk pemuasan nafsu, tetapi untuk kehidupan yang mensejahterakan. Di tengah pandemi virus corona ini, kita diajak untuk bijak dalam bertutur kata, berpikir, bertindak. Pekerjaan yang saat ini sedang kita rasakan barangkali membuat kita burn out, marah, lelah, dan lain sebagainya. Dan disitulah kita bisa lengah. Oleh karena itu, mari kita memberikan dukungan yang positif kepada saudara-saudara kita, rekan-rekan kerja kita. Saya mengingat sebuah film, Three Idiots, memiliki kata-kata yang ampuh untuk menjaga stabilitas emosi hati, yaitu kata all is well, dengan cara menepuk dada. All is well. Katakanlah kepada saudara-saudara di kanan dan kiri. Dan dengan begitu kita berupaya menjadikan kehidupan kita menjadi hidup yang lebih baik. Itu artinya kita memilih peran yang tepat dalam kehidupan kita, menghadirkan kesejahteraan, kebaikan bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas makanan rohani yang Tuhan nyatakan bagi kami, yang mengingatkan kami untuk memilih yang tepat, baik itu peran kami, kata-kata kami, sikap kami, dan segala sesuatu yang kami kerjakan dan pikirkan. Kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.